Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kenor yang saya cintai, pada kesempatan yang kali ini kita akan mengadakan kunjungan ke salah satu peternak, yaitu Abah Deden, ADP Berbam. Ya, kita akan diskusi lah. Kita diskusi di tempat ternak Abah Deden, dan ini juga sebuah kisah inspiratif bagaimana beliau dengan peternak burung ini bisa survive, bisa menikmati hari-hari di akhir masa tugasnya. Beliau sudah menjadi tugas menjadi pegawai negeri sipil, dan alhamdulillah. Dan ini barangkali juga menjadi inspirasi bagi teman-teman peternak kecil yang lainnya. Jangan putus harapan, harus ada optimis, karena beternak burung itu prosesnya cukup panjang. Mungkin kalau saya menggunakan metode minimal 3 tahun. Pertama itu dalam rangka untuk mengukur daya turun, ketiga juga bagaimana model pairingnya dan sebagainya. Kita nanti bertemu dengan Abah Deden di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah Deden, sehat? Waalaikumsalam. Abah Deden ini adalah peternak ADP Berbam yang sudah saya kenal ini sejak tahun 90-an. Waktu kita sama-sama bekerja di Pemda Kabupaten Tasik ya, Pak Deden, sudah 90-an. Kita juga berangkat semua dari hobi. Tetapi akhirnya kita sama-sama masuki masa purna tugas. Kita isi hari-hari ini dengan ya sesuatu yang produktif lah. Dan alhamdulillah Pak Deden punya pengalaman inspiratif yang perlu kita angkat lah mengenai masalah ternak perkutut. Gimana cerita perkututnya Pak Deden? Alhamdulillah Pak, jadi dulu waktu kita pertama peternak itu kan kita masih berdinas ya Pak. Ya, berdinas. Jadi hanya sekedar hobi. Hobi ya, hanya berapa kandang gitu. Berapa kandang untuk kan jenuh dari pekerjaan. Nah, setelah lama ternak kita tidak memperhatikan hasil kan, tidak yang penting beranak, senang lah. Nah pada tahun sekitar tahun 2010, nah, Bapak kan mulai meningkat serius. Kemudian saya lebih dekat lagi dengan Bapak, diarahkan oleh Bapak ilmu breeding seperti apa, dari pakan, pemilihan bibit, sampai perawatan. Ya, alhamdulillah. Saya sudah punya bekal dari 2010 itu setelah diarahkan oleh Bapak. Nah, pada tahun 2014 saya kan persiapan pensiun 2015. Kemudian saya terserang kanker, penyakit kanker, dirawat di Bandung itu selama 4 tahun Pak. 4 tahun. 2014 dan 2019. Nah selama itu karena saya telah dibekali dengan pengetahuan cara peternak, mulai dari pakan, perawatan sampai segala macam, vitamin segala macam, alhamdulillah membantu. Hasil perkutut itu benar-benar karena saya ditingkatkan perawatannya, pemeliharaannya, hasilnya alhamdulillah sangat membantu. Bahkan pada tahun 2019 kasih sayang Bapak kepada saya disuntik dengan materi-materi dari Kohinoor, alhamdulillah lebih meningkat lagi. Ya. Nah, cuman kalau bagaimana cara perawatan atau pemilihan bibit atau vitamin pakannya itu mungkin Bapak lebih ini kalau untuk menjelaskan itu. Cuman yang jelas kita jangan takut, jangan takut. Kita harus yakin bahwa rezeki itu ada saat kita mau mencarinya. Rezeki selalu ada, sudah dapat. Alhamdulillah. Saya penyakit kanker alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Burung perkutut alhamdulillah Produktif ya. Produktif. Gimana masarkan kemana aja Pak Deden? Berapa rata-rata per bulan berapa produksi? Kalau sampai produksi dari 24 kandang ini wah terus-terusan tidak berhenti terus. Mungkin dari pakan itu ya Pak, pakan sama vitamin yang Bapak berikan itu kan. Kalau pemasaran alhamdulillah saya sudah punya langganan di Madura. Jadi jalan terus gitu. Sudah tidak usah lari ke sana lari ke sini gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, itu saya bersyukur. Nah, kalau yang ininya yang biasa-biasa sudah ada penampung dari Jogja juga. Jadi kebanyakan pemasaran keluar kota, keluar Jawa Barat. Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak,
Jadi dengan ternak perkutut ini kelihatannya Pak Deden sangat membantu, karena apalagi selisih pendapatan pada waktu dinas dengan sesudah purna tugas itu sangat jauh sekali. Tetapi kelihatannya dengan adanya ternak perkutut ini bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan dan pengganti pendapatan yang hilang pada waktu kita tugas. Mungkin ya kita hanya beberapa 2-30% dari pendapatan waktu dinas. Nah, dengan perkutut ini bayangan ini ada 24 berapa ya? 24 kandang, kalau rata-rata 20 pasang bulan kan bisa mengganti, sehingga alhamdulillah walaupun Pak Deden kondisi diterpa penyakit yang cukup berat selama 4 tahun, saya juga masih ingat sering beliau berobat ke Bandung. Nah, setiap minggu berangkat ke Bandung, sudah berapa kali di kemo Pak Deden? Di kemoterapi 25 kali. Bayang aja 25 kali. Tetapi dengan ternak perkutut kelihatannya meningkatkan imunitas juga ya. Betul, karena kita tidak stres Pak. Tidak stres. Alhamdulillah ini secara kebetulan Pak Haji ya. Pak Haji datang ke sini, saya ada rasa penasaran gitu ya. Selama ini kan saya selalu dibimbing. Jadi kalau istilah mah saya selalu disuap lah gitu, suapin. Tapi ada penasaran, maaf aja. Ya, boleh. Kalau Pak Haji ngasih burung di label atau kitnya selalu tertulis itu depannya aja, tadi ini, tapi belakangnya tidak pernah dicantumkan. Ini anak apa gitu. Gitu Pak. Mungkin untuk menambah pengetahuan saya lah gitu Pak. Oke, Pak Deden, sepertinya begini ya. Saya memang pertama selalu mencantumkan nama kandang dan tanggal lahir. Tujuannya apa? Karena juga ingin melatih pembelajaran kepada peternak pemula. Karena peternak pemula kalau dicantumkan anak A misalnya, sebut saja kandang berapa ya, agak sedikit agak dominan di kandang ternak saya. Orang langsung matanya tertuju ke situ. Yang lain jadi diabaikan. Ada kasus ya Pak Deden, ada kasus. Saya kan beli jebol kandang dari Pak Deden 2 pasang. Betul. 2 pasang, termasuk anakannya. Yang pada waktu dijual Pak Deden tahu juga harganya berapa. Pada waktu kandangnya pindah ke kandang saya harganya jadi beda. Nah, karena saya seni saja, dalam arti branding juga faktor yang menentukan. Nah, saya sengaja waktu itu tidak dikasih. Pak Deden suruh datang ke saya mau beli, ya saya tidak santumkan. Nah, ternyata didengar dari sekian puluh burung yang didengar itu, ternyata yang dipilih itu, burung yang dipilih Pak Deden. Kan kalau tidak salah di saya kandang 31. Nah, dia merasa, Pak Deden kan merasa banget dapat kandang 31 dan anak-anaknya saya pakai. Ternyata anak kandang 31 itu isinya ADP ketemu WAT. Saya masih ingat kandang 10 yang saya jebol itu anakannya saya beli, indukannya saya beli, anaknya saya pas-pangkan. Ternyata hasilnya bagus. Nah, ini peternak pemula lebih banyak teracun, terkontaminasi dengan terah. Berapa peluang yang kita disediakannya. Ternyata anakannya kan sendiri. Coba kalau di awal saya santuman Pak Deden, anakan Pak Deden, ngapain beli burung dari Kohinoor? Itu kan bibitnya dari saya. Tetapi kalau sudah dengar suaranya, nah akhirnya kan semua juga diisi. Nanti saya buka bukunya, sok tulis. Pak Deden sendiri kan yang nulis isinya nih, Pak Deden. Saya yakin, saya jamin bahwa indukannya sama. Sesuai dengan fakta-fakta, tapi saya mencoba lah, saya tes kis aja dulu, kasih aja nomor cincin sama tanggal lahirnya. Ternyata yang dibeli itu pilihan anaknya sendiri. Jadi kandang Pak Deden diternak di saya, anakannya saya pakai, saya silangkan lagi dengan burung WAT, ternyata hasilnya bagus. Nah, ini saya ingin membuktikan ke publik bahwa peternak kecil pun bisa eksis, bisa baik, sepanjang mohon maaf kualitas burungnya bagus. Saya pikir peternak kecil juga semua burungnya bagus-bagus. Ini juga banyak dari peternak besar saya pakai. Nah itu. Dan selanjutnya juga saya ingin membuktikan bahwa di peternak sebagai apa sih sebetulnya? Kalau sebut saya misalkan ya. Kayak apa maksudnya sebagai apa gimana? Ya begini. Kan kita juga ingin kita contohkan supaya menggunakan contoh yang lebih mudah. Ada pedagang duren, ada yang pedagang bibit duren. Kalau saya sendiri saya agak berat untuk menyebutkan saya peternak atau penjual bibit duren. Tetapi saya menganggap saja orang yang jual duren, orang datang dinikmati manis selesai. Minimal orang tidak akan protes ke saya. Gimana suara burungnya kok udah jodoh kan? Kan saya mengejual suara burung. Sama seperti peternak duren. Ini duren yang manis. Makan enak, nikmat, bawa pulang, nikmati. Mau dikonteskan silahkan, mau diterap. Tapi kalau saya menjadi seorang penjual bibit duren, saya harus menjamin, Pak, ini duren si Muntong. Dibuktikannya juga 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Katanya 5 tahun bisa berbuah, hasilnya bagus. Padahal di situ ada standar-standar yang dipenuhi. Kecocokan tanahnya, cara pemupukannya dan sebagainya, sehingga akan menjadi bibit yang berkualitas tumbuh. Jadi saya menganggap bahwa saya ini penjual duren. Ya, makanya saya agak berat memberikan kaki kitir, tinggal kaki kitir. Kalau suara burungnya bagus kan jadi malu Pak Deden gitu. Jadi
kita harus menjadi pedagang durian yang dinikmati bisa dikonsumsi langsung oleh pembeli, nikmat. Tapi kalau penjual bibit durian harus disertifikasi, ada keterangan-keterangannya, dibuktikan. Dan dalam ternak ini kan tidak bisa hanya dalam satu kali langsung berkualitas, kecuali jebol kandang tidak teruji. Tetapi kalau kita ternak ini perlu 1 tahun 2 tahun, dan saya buktikan selama 3 tahun terakhir. Kalau saya gunakan angka harapan ya, statistik. Ke dalam ilmu harapan itu ada 3 cara. Pertama, teori yang dipakai itu teori tentang teori klasik. Anggaplah dadu. Harapan yang muncul itu tergantung kita. Kalau kita ingin harapan muncul angka 1 dari 6 dadu, berarti 1/6, 15%. Tetapi yang kedua bisa pakai dengan subjektivitas. Hampir peternak burung menggunakan teori subjektivitas, feeling-feeling pribadi lah. Tapi saya ingin membuktikan ke peternak bahwa metode pairing itu adalah kunci sukses ternak. Caranya adalah menggunakan kejadian, event. Jadi minimal sekurang-kurang 10 kali beranak dipantau dulu lah. Nah, kita lihat anak ini mirip ibu, anak ini mirip bapak, anak ini gabungan. Dari 10 pasang ini, kalau bisa mah 20 pasang lah. 20 pasang itu 2 tahun, kalau 10 pasang setahun. Bisa kita uji. Nah, ini kebanyakan peternak kecil, peternak besar juga pinginnya pasangkan, hasilnya udah bongkar lagi. Nah, ini perlu ada recording, catatan-catatan atas report atas hasil kualitas anakan yang di breeding. Jadi kita butuh waktu. Alhamdulillah. Jadi saya punya jaminan bahwa ini menurunkan, anak ini tidak. Memang masalah ini Pak Deden, masalah kunci ternak itu ada pada akhirnya di bagian memasangkan pairing. Nah, ini kita perlu bahas mungkin 10. Tapi maaf Pak, tapi berarti kan kalau dari pembicaraan barusan, jangan dulu lihat tabel, suara dulu kita perhatikan. Iya kan cerita tukang durian tadi, kalau manis ya itu pakai. Kalau hanya bawa ini katanya durian belinya di pinggir jalan, ini bibitnya, ini anunya. Percaya nggak dengan penjual bibitnya? Belum tentu. Jadi akhirnya nikmati dulu, suaranya enak enggak, bagus enggak. Makanya selalu mengajarkan begitu kan ke saya juga. Nah, akhirnya pada juga ada perubahan. Berubah. Jadi jangan jual cerita ini terah lah, enggak lah. Di saya juga banyak cerita terah yang mahal, tapi nggak pernah saya ekspos. Sekarang juga gimana kalau suaranya pas-pasan? Betul. Gitu. Nah Pak, tadi dari penjelasan tadi ya Pak, itu kan kata Bapak 10 kali anakan baru bisa ketahuan. Itu maksudnya seperti apa itu Pak? 10 kali itu kan 10 tahun itu Pak, lama Pak. Iya. Ya jadi begini Pak Deden, peternak itu tidak bisa instan. Kalau kita ingin sukses tidak bisa instan. 1 kali pasangan harus berkualitas, anak kedua harus ketiga berkualitas. Jadi 10 kali ini kalau mengejar teori statistik, dari 10 kali ini anggaplah sampel yang akan kita ambil dari hasil kualitas pasangan A dan B. Jadi kita jangan memutuskan bahwa 1 kali, 2 kali gagal pasang. Itu kan akan menjadi peternak yang bongkar pasang, yang trial and error, coba gagal. Kalau saya menyarankan, makanya jarang saya bibitan-bibitan itu dibongkar sebelum 10 atau 20 kali beranak. Kita catat, kita buat statistik. Anakan A ketemu B, anakannya kita cek, ada yang mirip ibu, ada yang mirip bapak, ada yang gabungan, ada yang tidak mirip ibu dan bapak. Tergantung dari awal ternak kita. Kalau memang di awal kita ingin adanya darah campuran, berarti diambil darah yang bercampur. Misalkan yang ini nggak ada ujungnya, ini ada ujungnya. Ujungnya ingin ikut ke ibu, kan depannya ikut ke bapak. Nah, ini anak yang saling melengkapi. Nah, dari 10 anakan itu mungkin tidak seluruh anakannya akan sama Pak Deden. Mungkin diambil 1 atau 2 disimpan dulu. Nanti mungkin anak ke-7 bagus, simpan lagi, di pairing lagi. Akhirnya ternakan kita itu setidak-tidaknya Pak Deden, di kandang itu suaranya enak semua. Anak ini suaranya enak. Karena kalau suaranya enak pada enak, insya Allah. Apalagi kita punya catatan, menurunkan tidak. Kalau tidak menurunkan, banyak burung-burung yang juara di lapang harganya ratusan juta. Kok nggak ada yang muncul lagi? Karena ini tidak menurunkan. Bukan burung itu jelek. Nah, kembali ke durian tadi, burung itu nikmat dimakan, enak didengar. Tetapi kalau waktu dibibitkan lagi, jangan-jangan memerlukan proses waktu tahapan lagi. Itu. Jadi itu deh seleksi untuk ngisi kandang gitu. Ngisi kandang. Jadi gitu, apalagi di suasana Covid seperti ini, kenapa tidak kita belajar mengadakan pengadaan bibit baik mandiri dalam diri sendirilah. Ternakan diambil yang terbaik, silahkan. Karena jadi peternak itu harus kejam Pak.
yang terbaik yang diambil, yang lain abaikan saja, percuma kan gitu. Karena yang untuk menguncang dunia kan tidak perlu banyak puluhan ratusan kandang, satu kandang aja bagus udah. Nah itu pada kuncinya. Jadi model-model pembahasan penjilangan burung ini adalah perlu pembahasan yang lebih lengkap, metode-metodenya yang dipakai metode yang apa. Di awal sudahlah kita sudah dianggap bisa lah beternak sekedar beranak, tapi bagaimana menciptakan burung berkualitas ke depan, modelnya mau apa. Jadi pada intinya kalau dari pembicaraan barusan ya Pak, burung bagus itu sebenarnya bisa dihasilkan dari hasil peternak sendiri asal kita seleksi apa efektif seleksinya benar-benar gitu. Untuk menciptakan burung di kandang anggrek itu kan usahakan dari burung yang terbaik yang kita miliki. Ya kebanyakan mohon maaf peternak kecil sangat tergiur kalau ada suara burung bagus jadi dijual. Yang dijual yang bagus, yang diternakan yang jelek, kan itu sebuah kekeliruan besar. Kalau saya kan yang bagus saja saya pakai ternak, besoknya lagi beranak lagi, yang bagus lagi kan gitu. Di Bangkok juga. Coba kalau misalkan orang datang ke Bangkok, beli burung, beli terah atau beli suara, kan semua jadi dengar dulu. Karena burungnya bagus, heboh lah, triple sekian bagus. Memang burung itu bagus. Jadi harus didengar dulu, suaranya harus bagus. Gitu. Kalau di Indonesia diisukannya adalah terah, kalau beli ke sana beli suara. Nah mestinya kita potong jalan pintas, beli suara aja kan gitu. Walaupun suara bagus belum tentu bagus, belum tentu kan gitu. Tapi jadi suara bagus, terahnya ketahuan ya. Karena terah itu terbentuk karena dia juara jadi raja, disebutkanlah terah. Boleh saja di Karang Kepadeden juga ada yang berkualitas terah karena sekian di Padeden bisa aja di juara nasional. Gimana Abah Deden, masih ada yang mau ditanyakan untuk diskusi ini? Ya mungkin untuk saat ini cukup dulu Pak Haji, karena saya penasaran itu kenapa label selalu belakangnya selalu kosong gitu. Dan sekarang alhamdulillah dari penjelasan saya sudah mengerti. Cuman yang ingin saya tekankan Pak Haji, mohon maaf ini untuk ya teman-teman penggemar perkutut, jangan takut, jangan putus asa. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang Pak, kita kesulitan ekonomi. Insya Allah dengan ternak perkutut, ada asal satu, kita mau bersabar, berusaha, bertanya kepada ahlinya gitu. Insya Allah itu. Tapi saya rasa jangan takut lah. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan Pak Haji, kita bisa video call atau apa. Insya Allah itu. Nah itu yang saya rasakan. Alhamdulillah kehidupan saya tidak berubah. Terus jangan takut, jangan berputus asa saja. 4 tahun menderita penyakit kanker dikelola oleh anak saya karena saya sudah punya langganan. Alhamdulillah burung jalan terus ekonomi tidak terlalu terganggu gitu. Alhamdulillah menunjang sekali. Bahkan kemarin ya anak saya pengen beli motor cuma dari hasil burung. Alhamdulillah bisa kembali motor walaupun second cuman jadi satu kuncinya, jangan takut, jangan putus asa, mencoba seperti yang Pak Haji katakan tadi. Jangan satu pasang 1 kali 2 kali langsung dibongkar sampai 10 kali, terus selalu bertanya kepada ahlinya. Insya Allah itu akan menunjang. Ya ibarat kita sebagai mahasiswa lah yang terus belajar, tapi jangan lupa untuk belajar yang berkualitas, untuk belajar dengan pengetahuan yang lengkap itu ada di perpustakaan buku-buku lengkap. Perpustakaan itu di mana? Ya di tempat breeding kita, tempat diskusi kita. Banyak peternak-peternak yang sudah sukses kita ikuti karena meniru lebih mudah daripada membuat karya tersebut. Betul. Kalau sekarang itu jauh lebih enak Pak. Dulu saya merayap sendirian, merangkak berjalan itu kan mencari uang sana. Beli burung ini salah, beli burung ini salah. Sekarang sudah terbuka beda zamannya. Kalau dulu kan peternak besar itu maaf tidak mau berbagi ilmu seperti sekarang. Nah pada peternak pemula jangan takut. Sahabat koinnya semua jangan takut, insya Allah malu bertanya tidak akan berhasil. Jadi WA grupnya kan ada di WA grupnya di Art of Breeding kan, itu banyak ya dari Sulawesi dari mana ya betul. Jangan takut ternak. Mencoba bertanya kepada ahlinya, insya Allah itu akan berhasil. Ya teman-teman sahabat Koinor Channel, barangkali itu kisah inspiratif dari Pak Deden yang digeluti selama bertahun-tahun tapi akhirnya juga bisa menopang kehidupan ekonomi kita.
Mungkin ke depan juga akan kita ekspos yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kunci tetap kesabaran, keuletan, mau berkreasi dan berdiskusi dengan teman-teman yang sudah lebih sudah lebih dalam hal breeding, lebih lama. Lebih lama. Itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.